Ibu, susunan acara pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kata sambutan dari protokol, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, keempat, doa, kelima, penyampaian praktik baik budaya positif oleh Ibu Julita Sipahutar SPT, dan keenam, acara praktik baik budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Christina Paulina Hutagalung SPT. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada acara yang pertama, atas sambutan dari protokol. Saya sudah selesai. Kemudian kita masuk kepada menyanyikan lagu Indonesia. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semuanya. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini berkat ridho-Nya kita semuanya bisa melakukan aktivitas untuk memajukan anak bangsa, memikirkan anak bangsa yang insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi generasi emas yang kita idam-idamkan. Yang kami hormati Bapak pengajar praktek, yang kami hormati rekan-rekan guru, calon guru penggerak angkatan yang ke-9 tahun ini, yang kami hormati rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Lumut. Pada kesempatan pagi hari ini, para bapak ibu yang tergabung dalam program guru penggerak, untuk pagi ini Ibu Julita Sipahutar dan Ibu Christina Paulina Hutagalung akan menyampaikan pengimbasan praktek baik budaya positif. Para bapak ibu guru yang kami hormati, program guru penggerak ini adalah program yang sangat bagus, di mana dalam program guru penggerak dipelajari banyak hal-hal yang sangat positif yang bisa diterapkan selama pembelajaran, juga bagaimana memimpin, memanajemen pembelajaran yang ada di sekolah. Budaya-budaya positif yang ada di sekolah yang merupakan aset perlu dikembangkan dan ditindaklanjuti bersama, sehingga budaya-budaya positif ini lebih banyak dan lebih besar lagi dampaknya bagi rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan bimbingannya. Berikutnya kita masuk kepada acara doa kepada Bapak Hasan dari Mante yang mempersilakan. Kalau tadi saya memberikan pantun untuk narasumber yang kedua ini, saya juga memberikan pantun. Jadi tolong cakepnya ya Bapak Ibu. Iya, cakep.
yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk dapat bersama berbagi dengan saya tentang pemahaman saya dan pengalaman tentang budaya positif dari hasil pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Dan tujuan agar kita nantinya bisa sama-sama ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal budaya positif yang ingin kita ciptakan di lingkungan sekolah kita ini, agar proses pembelajaran di sekolah kita ini lebih baik lagi. Itu tujuannya. Tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah makna pendidikan saat ini. Pendidikan itu bukan lagi menuntut, tapi menuntun. Ya, paradigma kita terhadap proses pembelajaran pada peserta didik kita tuntut dia agar sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu. Yang ingin diharapkan adalah kita bisa menuntun para peserta didik kita agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, menjadi manusia merdeka. Apa itu manusia merdeka? Manusia merdeka bukan manusia yang penuh dengan kebebasan. Kemerdekaan di sini, manusia merdeka maksudnya di sini adalah mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan segala potensi yang mereka miliki. Jadi kita bisa memperbaiki lakunya, bukan dasar. Kita jangan berusaha, tidak boleh berusaha memaksa. Kita harus memperbarui dasarnya. Tidak bisa, kita tidak bisa melakukan itu. Dan bukan itu tugas kita. Kita hanya bisa menuntun lakunya ke arah hal-hal yang positif, yang menumbuhkan kekuatan kodrat anak. Yang kodrat anak ada dua, Bapak Ibu. Yang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita proses menuntun kita itu harus kita selaraskan, seimbangkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam artinya itu sesuai dengan potensi kultur atau budaya di setiap daerah. Tidak mudah ditelan oleh zaman. Jadi generasi penerus kita masih mengenal, masih melakoni, masih berbuat sesuai dengan kebudayaan di setiap daerah. Jadi, ciptakanlah, tumbuhkanlah, kembangkanlah potensi anak-anak kita itu sesuai dengan keadaan alam, yang sesuai dengan keadaan budaya yang ada di daerah kita ini. Jangan kita paksakan sama pendidikan di kota dengan di desa. Tidak bisa kita paksakan seperti itu. Dengan segala keterbelakangan, dengan segala macam alasan itu tidak dapat kita samaratakan. Jadi mari sama-sama kita menumbuhkan kodrat alam, ya. Kita berikan pendidikan kepada anak yang sesuai dengan kodrat alamnya. Kalau kodrat alamnya pertanyaan, kita sesuaikan dengan hatinya. Baru kodrat zaman. Pendidikan itu, pengajaran itu harus kita seimbangkan dengan abad 21 teknologi. Ya. Jangan guru perlu menyeimbangkan pendidikan itu dengan keadaan zaman sekarang. Ya. Anak-anak sudah semua yang mempunyai Android. Ya. Pembelajaran juga kita ciptakan melalui itu. Bagaimana IT ini, teknologi ini, ya kita gabungkan dalam proses pembelajaran. Di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Ya sebenarnya bukan guru penggerak aja, nilai dan peran setiap guru. Penggerak itu semuanya saya yakin. Kita adalah penggerak masa depan pendidikan. Guru bergerak Indonesia maju. Ya. Nilai-nilai kita yang pertama itu berpihak pada murid. Ya. Kita harus lebih berpihak. Semua kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita ini sebetulnya semua harus berorientasi
Ya, di sini mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Ya, bernalar kritis sini memperoleh dan proses informasi, analisis, evaluasi, penalaran, refleksi dan evaluasi. Yang terakhir adalah kreatif. Kreatif di sini gagasan. Kita mampu menciptakan siswa yang memiliki gagasan-gagasan atau ide-ide segar yang baru. Karya orisinal, kebebasan berpikir. Inilah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang mau kita ciptakan melalui budaya positif SMK Sekolah Menengah Tujuan, yang pada akhirnya nanti siswa kita itu akan lebih banyak kita harapkan untuk bekerja. Yang kedua, akan lebih banyak kita harapkan berwirausaha dan sangat dibutuhkan karakter di dunia kerja. Yang sangat dibutuhkan karakter di dunia usaha. Manusia-manusia yang berkarakter adalah manusia yang mampu ya nantinya bekerja di dunia usaha, dunia industri. Dia yang sangat bagus. Tahunya konsep utama budaya positif. Ini budaya adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma belajar. Ya. Di dulu pembelajaran itu berpusat pada guru, ya, ataupun teacher center. Kita sebagai pengendali di dalam ruangan itu semua bersifat transfer ilmu, ya, strategis transfer ilmu. Pokoknya saya kasih materi, tersampaikan semua materi, ya sudah selesai. Itulah dulu paradigma dulu tentang pendidikan. Pokoknya saya adalah pembelajaran, saya adalah pembelajaran di kelas ini berpusat pada guru. Apa yang disampaikan oleh guru itulah pengetahuan murid. Tapi kalau sekarang pendidikan harus berpusat pada murid, mari kita ciptakan kondisi yang memungkinkan murid tersebut menggali sendiri, memahami sendiri pembelajaran itu. Bagaimana caranya? Caranya guru sebagai fasilitator, penyedia segala bentuk pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Bagaimana caranya? Kalau saya menerapkan Bapak Ibu di kelas, itu saya siapkan bahan ajarnya, saya siapkan LKPD-nya, saya bentuk mereka dalam kelompok, ya. Baru setelah mereka berdiskusi tentang penyelesaian LKPD ini akan merangkum semua materi yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Baru biarkan mereka mempresentasikan sendiri yang mereka pahami dari bahan ajar yang kita berikan itu, dan kita berikan keleluasaan menggunakan teknologi, yaitu Android-nya, untuk mencari informasi yang lebih dalam lagi di luar dari bahan ajar yang sudah kita sediakan. Baru biarkan mereka berdiskusi. Itu selain mereka pendidikan berpusat pada murid di situ tercipta, mereka juga akan bernalar kritis, kreatif, mencari ide-ide dari gagasan-gagasan baru. Kita tugas kita di kelas apa, Bu Kristina? Kita meluruskan miskonsepsi yang ada yang terjadi. Apabila itu terjadi, ya, memberikan pendalaman yang lebih apabila memang terjadi. Itulah tugas kita. Jadi pendidikan sekarang ini bukan lagi teacher center, Bapak Ibu, tapi mari kita sama-sama menjadikan pembelajaran itu menjadi student center.
kita dengan secara sadar atau tidak sadar, ya, kita memberikan kritik-kritik kepada peserta didik kita. Apa tujuannya? Untuk mengawasi mereka, untuk menumbuh mereka, untuk mengawasi, untuk kita harapkan yang kita dengar ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disinilah sering kita gunakan ilusi tentang makna pengawasan. Saya tahu kita orang dewasa, tugas saya mengawasi ini dengan metode pemaksaan. Ini dalam jangka waktu yang lama akan membuat permusuhan terhadap murid dengan kita. Yang pernah nggak kita dulu sekolah, kita ingat-ingat guru-guru yang killer, yang sifatnya memaksa karena dia yang memiliki kekuasaan penuh di sekolah itu. Kita ingat nggak itu? Ya, pasti balik pada kita karena kita mau benci terhadap dia. Ini guru bapak ini begini kan saya. Kita tolkan bapak itu yang jadi ada permusuhan. Kita tidak senang dengan dia. Selanjutnya pendekatan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus respon itu seolah-olah kita sedang mengawasi dan membuat seseorang menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita berubah ke arah teori kontrol, teori pengawasan. Ya, kita memahami teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan manusia yang dilakukannya akan ada dasar tujuannya dan alasannya mengapa dia lakukan. Jadi perubahan seolah-olah kita dapat menguasai kontrol orang lain, berubah ke arah bahwasanya kita memahami apapun yang dilakukan seseorang itu punya alasan mengapa dia melakukan. Itulah perubahan yang sekarang. Kalau di stimulus respon itu kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita, perilaku buruk dilihat sebagai bentuk kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Itu berubah ke arah realistis bahwa kebutuhan kita berbeda. Kita harus berpandangan ke situ. Kebutuhan semua orang itu berbeda-beda. Anak-anak yang ada di sekolah, di kelas kita itu di sekolah itu semua unik dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Selanjutnya setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang masa depannya, tentang dirinya. Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kita harus terbuka. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, kita harus bisa terbuka. Selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa, memang kita yang bisa mengontrol diri kita. Hanya kita. Walaupun datang dari pihak lain, kalau tidak kita mau, tidak akan berubah. Ya, seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, belajar sangat berkonotasi dengan kata disiplin diri. Di sini artinya disiplin diri adalah bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi adanya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan, menjadikan, menumbuhkan ya kesadaran diri pada peserta didik kita untuk mengacu pada nilai-nilai yang mereka yakini baik. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Kalau di sekolah itulah karakter profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 yang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa dia melakukan sesuatu? Karena dia tidak mau dihukum. Karena misalnya peserta dia tidak mau ada panggilan orang tua, tidak mau disuruh cabut rumput, dia tidak mau disuruh squat jump, push up. Itulah kenapa yang memotivasi dia berlaku disiplin. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang memotivasi kita seperti itu, melakukan sesuatu untuk dapat
motivasi intrinsik yang dari dalam. Semua hal yang dilakukan oleh setiap kita maupun peserta didik kita hendaknya memiliki motivasi intrinsik. Motivasi yang lahirnya dari dalam dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Karena memang itu harus dilakukan. Tidak ada karena imbalan, karena takut akan hukuman, karena sedang diberikan ujian. Tidak ada yang seperti itu. Inilah yang motivasi, inilah yang mau kita wujudkan dalam diri kita dan dalam diri peserta didik kita. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, ini dari motivasi tadi ada yang karena hukuman, takut karena hukuman, ada yang konsekuensi, restitusi. Yang dianjurkan di sini adalah restitusi. Ya, di sini kalau dia hukuman ini bersifat tidak terencana, biasanya ini terjadi secara tiba-tiba. Ya. Kamu kenapa terlambat? Kamu usaha. Gak ada hubungannya terlambat dengan usaha. Ya. Gak ada hubungannya terlambat dengan usaha. Ya. Kamu tidak bersifat menyakiti fisik, psikis melalui kata-kata atau perbuatan. Inilah yang nantinya dampak jangka panjangnya akan menimbulkan permusuhan antara kita dengan guru kita. Jadi kita tidak ditempatkan di dunia berkualitas daripada peserta didik kita. Kita dianggap sebagai musuhnya. Nantinya kalau kita tetap mengandalkan hukuman dalam membuat tindakan. Selanjutnya konsekuensi ini sudah disepakati dari sudah didiskusikan terlebih dahulu kepada anak. Kalau kamu berbuat seperti ini konsekuensinya sudah tahu. Ya, jadi tidak bersifat satu arah lagi sudah terencana. Murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun seperti itu ternyata murid tetap tidak dibuat nyaman. Karena bukan motivasi dari dalam diri, masih motivasi dari luar yang dipakai terhadap konsekuensi itu. Guru selalu memonitor murid. Kita capek-capek memonitor, mengendalikan murid-murid mana yang melanggar kesepakatan, siapa yang melanggar. Hanya restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itulah restitusi. Dia yang memperbaiki dia. Ya, kalau memang sebuah hal itu dilakukan dari dalam diri, kalau murid-murid ini punya kesadaran itu yang perlu kita tumbuhkan di dalam anak-anak ini. Ada kesadaran diri sehingga kesalahan yang diperbuatnya dia tidak penuh
akan ada perlakuan khusus bagi dia untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kalau tidak, dia akan lebih mengekspresikan daripada kebutuhannya itu, bertingkah yang aneh-aneh. Padahal yang mau dipenuhinya diperhatikan ibu inilah. Disebutlah namaku, dilembut-lembutkanlah aku. Itu mungkin keinginannya pada waktu proses. Tetapi kadang kita dengan segenap keterbatasan kita mungkin ya kita tidak peduli. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin berprestasi diakui. Ya, kita harus memberikan dari kita. Dia sudah semakin semangat belajar. Jangan ya, kau udah pandai, duduk kau di sana. Tunggu dulu kawan-kawan, kamu seperti itu mematahkan semangat ini, mematahkan kreativitasnya itu. Tapi ya nak, kamu sudah hebat. Mari bantu ibu untuk mendampingi teman-temanmu yang belum bisa. Kamu pasti bisa, yakin. Dia kan semangat membagikan yang sudah diketahuinya kepada temannya. Itu bentuk pengakuan kita terhadap dia. Terkadang kita sebagai ibu ini banyak apa kali anak kita itu tentang udah pintar dia satu kali apa kali masuk. Padahal mungkin kebutuhan itu, kebutuhan pengakuan itu dari kita tidak ada terhadap dia, sehingga dia menampakkan tindakan-tindakan di luar. Padahal itu yang dibutuhkannya, pengakuan dari kita. Ya, kamu hebat, sip. Hanya itu sebenarnya yang dibutuhkan. Tapi kita tidak memberikannya. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kita karena metode teacher center ini berpusat pada kita, kita tidak memberikan kesempatan dia untuk belajar. Saya menerapkan apa ini pembelajaran yang berpusat pada guru. Ternyata banyak hal-hal yang baru yang kita ketahui dari mereka. Yang ada rupanya yang kita menggambar ini, ada rupanya ini yang pintar menyampaikan. Ada ini yang pintar mendesain. Dari situ kita tahu, oh ini di sini Pak. Jadi volume ataupun jumlah siswa yang nanti itu semakin sedikit. Ya, semua beraktivitas. Aku di sini ya, aku ininya ya, aku ini, aku nanti cuma jawab-jawabnya saja lah, tahu yang semua itu. Ada yang seperti itu. Jadi di sini kebebasan mereka ini, kebutuhan akan kebebasan kita penuh dari student center ini. Selanjutnya kesenangan. Kita ternyata di dalam pendidikan guru penggerak ini, walaupun kita mengajari siswa yang sudah umurnya 16 tahun ke atas, ini adalah anak yang memang hakikatnya itu bermain. Artinya di sini bermain, dia masih membutuhkan kesenangan. Jadi di dalam pembelajaran kita harus ciptakan ini kesenangan buat mereka. Seperti ya metode-metode membuat video itu kan kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan akan terwujud dari situ. Ya, membuat ice breaking, ada yang suka kalian bercoba-coba. Kebutuhan kesenangannya itu terungkapkan. Jangan belajar. Jangan. Dia positif lainnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Saya juga termasuk di posisi penghukum yang bisa melihat kesalahan anak terhukum. Ternyata ini berdampak buruk kepada peserta didik kita. Kenapa? Ini akan melekat dalam memori mereka. Berarti kalau saya berbuat seperti itu kepada peserta didik saya, 20 tahun yang akan datang pun dia akan lihat saya Pak. Tapi dalam dunia yang tidak berkualitas. Di posisi penghukum ini. Baru posisi pembuat rasa bersalah. Ya, kita teringat. Itulah kau. Tak tahu kau itu ada otakmu berkasih. Itu melemahkan, memberikan dampak negatif, menciutkan kerasaannya. Dia tidak akan bisa menggali potensinya dirinya. Dia sudah down. Selanjutnya teman. Ya, sering kita lakukan ini Bapak Ibu. Saya percaya memposisikan diri sebagai teman. Ayolah nak demi ibu. Masa kau kasihan dengan ibu? Ya, sebagai teman. Tapi ini pun memang siswa ini akan ada pengaruhnya. Itu baik kali sama aku. Selalunya seperti kawan paling daksa. Tapi hanya untuk kita sendiri. Tapi kalau guru yang lain, kalau dia tidak seperti itu, tidak diwajibkannya. Pemantau. Ini
belum maksimal dalam pemberian. Tetapi kalau saya di posisi mana kamu sekarang? Saya buat pemantau ke arah manajer, yang pemantau yang tidak bisa saya langsung manajer. Ya, kalau menurut sikap saya memantau, tapi memantau menurut ke arah manajer. Bagaimana posisi manajer ini? Posisi guru, posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer itu hanya sifatnya sebuah pertanyaan. Bagaimana kita menggali daripada siswa ini, menyadarkan dia atas dasar kesadarannya sendiri, dan dari situ akan ada tanggung jawab yang timbul atas dasar motivasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Inilah posisi kontrak seorang guru, di mana posisi-posisi ini kita lah yang mengetahui di mana kita saat ini, tapi yang mau dibuat saat ini, diharapkan pendidikan saat ini, kita bisa berada di posisi manajer. Di sini ada kalimat pertanyaan, coba kita bisa jawab bersama-sama dari hasil penjelasan saya tadi. Kalimat-kalimat pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Ini kira-kira di mana posisi kontrolnya? Bapak Ibu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Ini adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali aku kasih tahu kamu? Itu aja kau ulang-ulangi terus. Gak ada kesadaranmu. Itu aja kerja ibu kau. Terus kau ulang-ulang. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering kita munculkan apabila kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Ini kalimat yang sering kita munculkan. Patuhi peraturan saya atau awas. Kira-kira di posisi mana nih? Penghukum. Iya, penghukum. Awas. Ya. Kata-kata awas ini. Patuhi aturan atau awas. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, ini kalimat. Apa rencanamu? Bukan kita yang kasih solusi, tapi kita tanyakan dia. Dia kan terkadang mau lama kali, apalagi anak-anak yang aktif sekali ini. Ya, anak-anak kita yang sangat berpotensi ini, karakternya yang sungguh luar biasa ini. Lama kali dia sadarnya, tapi sabarlah kita menunggunya. Biar dia gali dulu, biar dia renungkan dulu bagaimana dia akan berubah. Saya baru menyelesaikan mungkin sama Ibu Lega, si Abdul Rahman yang kasusnya baru-baru ini. Ya, ada dia sering didatangi pacarnya di kos-kosannya, bahkan katanya seharian di situ pakai daster. Jadi saya tanyakan, apa kira-kira yang bisa kau lakukan dengan sudah berkomunikasi baik, ya? Apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki keadaan ini supaya kamu lebih baik nanti, supaya kamu bisa lulus? Ataukah memang kamu mengharapkan kejadian itu kamu ditangkap basah di sana supaya jangan ada mahar bulan kan? Sila dikawinkan gitu kan? Coba saja pesta-pesta nggak ada namanya mahar ya bukan? Nggak ada mahar kan, gratis lah istilahnya. Apa itu yang mau harapkan dia biarkan saja? Enggak bu, saya mau sekolah. Jadi apa lagi kira-kira? Atas dasar kesadaran diri, atas dasar memang kau mau sekolah lagi, lama 1/2 jam nunggunya. Tapi apa kata nanti dulu saya PPK pindahlah aku kemana? Ke kosan Pak Lasem. Supaya apa leh? Supaya ada yang mengawasi aku. Oh begitu. Supaya ada bisa pindah. Kapan mulai ini? Kalau kan saya kan sekarang lagi PKL. Jadi kalau PKL ini saya di kos di Sibuluan ya bu, di tempat yang punya usaha. Setelah selesai nanti bu, saya pindah lagi. Oh begitu. Jadi kalau pindah kau nanti ke tempat Pak Lasem, tolong aja ibu ya. Kau kan orang tuamu jauh dari sekolah kita ini di Batam. Ibu lah dulu yang menitipkan kau di sini ya nak. Itulah nanti realisasinya Bapak Ibu. Tapi saya bukan di saya itu pindah dia sendiri yang mau pindah. Supaya apa kau pindah? Supaya ada yang mengawasi. Oh, pengawasan dia Pak. Ya baiklah.
beliau. Begitulah kira-kira ya saya mengapakan anak si Abdul Rahman Jalan kita. Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini ya posisi teman. Betul sekali Bapak Ibu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa pemantau. Kalau dia memantau kan apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, ternyata banyak Bapak Ibu sudah paham tentang posisi kontrol seorang guru. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Ya, keyakinan kelas. Di sini kenapa bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Ya, ini keyakinan kelas itu ialah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat melalui musyawarah antara guru, murid, dan murid untuk dapat dijalankan secara bersama. Kebajikan yang mereka terapkan di sekolah itu bukan berasal dari kita gurunya, dari mereka. Apa? Biasanya itu mereka membuat seperti peraturan. Tidak boleh berbicara kotor Bu, tidak boleh buang sampah sembarangan Bu. Di keyakinan tidak ada kata tidak boleh. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Mau berbicara dengan sopan dan tapi nilai-nilai itu sudah termasuk di dalam. Ya. Keyakinan. Kalau keyakinan ini memotivasi seseorang dari dalam diri. Tetapi kalau dia peraturan mengikuti tanpa memahami tujuan. Ya kebanyakan seperti kan saya ikut kemarin panitia penerimaan siswa baru. Tata tertib SMK Negeri 1 Lumbur. Baca ya nak, itulah tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Kalau kamu nggak melanggarnya, kamu sudah menandatangani sudah pakai materai. Dia nggak ngerti sebenarnya tujuannya. Saya pastikan nih, dia tidak memahami tujuan daripada itu. Dia hanya tahu ini datang jam 7.10 sampai pagi. Dia hanya tahu itu, tapi dia tidak tahu maknanya itu di dalam diri. Tapi kalau dia keyakinan kelas, harapannya ini akan ada pemahaman dari keyakinan yang sudah dilakukan. Seperti kita, keyakinan kita. Agama kan suatu bentuk keyakinan. Ya. Karena kita yakini jadinya, maka kita laksanakan. Kalau kita tidak yakini, kita tidak laksanakan. Itulah sakralnya keyakinan ini ketimbang peraturan. Ya. Kita tertutup, kita mungkin tidak ada yang melihat wujudnya Tuhan itu bagaimana. Tapi bisa kita yakini, bisa kita jalankan yang dianjurkan di situ, yang diajarkan di situ. Itulah sakralnya keyakinan ini. Diharapkan dari keyakinan ini, keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini akan terwujud manusia-manusia yang memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ya, keyakinan ini sebenarnya saya lihat di setiap kami belajar di ruang kolaborasi dan eksplorasi konsep para fasilitator dan instruktur. Kalau kita mau belajar, kesepakatan belajar kita hari ini adalah dibacakan itu. Dan begitulah kepada kita setiap kita masuk di dalam kelas. Ya anak-anak, kesepakatan belajar kita hari ini yang pertama belajar dengan semangat dan tertib. Yang kedua ya mengajukan pertanyaan dengan menunjuk tangan terlebih dahulu, berbicara setelah dipersilakan, meminta izin dan diperkenankan keluar dari kelas setelah mendapatkan izin. Itulah kesepakatan. Jadi tujuannya adalah menciptakan kondisi yang kondusif sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi sudah paham aturan mainnya pada waktu belajar. Kemudian kita kan masuk ya langsung ke intinya. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Ternyata harus berangkat dari situ kita. Dari kesepakatan belajar lalu muncul keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti diharapkan semua akan dirangkum dalam satu bentuk keyakinan sekolah. Itu harus dibuat di surat tersirat tertulis, itu ditempelkan ke tempat-tempat strategis di kelas kita ataupun di sekolah kita ini. Agar apa tujuannya? Untuk selalu mengingatkan kita, oh ini nih keyakinan kami, oh ini apa. Jadi Bapak Ibu wali kelas yang ada di sini, hendaknya kita dapat menciptakan keyakinan kelas di sekolah nanti, dan nanti akan kita usulkan merangkum itu semua dari setiap kelas yang
istilahnya berpakaian rapi sesuai dengan jadwal dan dilakukan dengan rapi dan sopan, otomatis sudah situ mencakup luas. Kalau dia pakai sepatu putih, tapi dia tidak berpakaian rapi sesuai dengan jadwal dan sopan, sudah masuk ke situ. Tidak usah dibahas satu persatu item seperti itu. Tidak terlalu banyak dan tidak mudah diingat sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, sesuatu yang memang betul bisa kita terapkan. Jangan di luar yang tidak bisa kita terapkan. Banyak juga tidak bisa kita terapkan, gimana menerapkan. Seperti itu. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang disampaikan oleh Juni tadi videonya. Kita bagikan kertas, buat apa yang kamu inginkan ada, apa yang kamu inginkan terwujud di dalam kelas kita ini. Kita akan buat dalam bentuk keyakinan kelas. Mereka dari sini kita akan rangkum kata-kata peraturan, kita buat menjadi kata-kata pernyataan. Nah, seperti itu. Baru meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, mulai tidak bersifat konstan tetap, ya, tidak sebagai ketentuan, tetapi lebih fleksibel. Apa yang ingin kita boleh wujudkan, kita wujudkan untuk menciptakan suasana nyaman dan aman di kelas dan di sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ya, penyelesaian masalah melalui proses dialog kepada murid. Ya, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itulah segitiga restitusi. Menciptakan ini, mengaplikasikannya, saya rasa cukup berat. Apalagi dengan kompleksnya permasalahan karakter siswa yang ada di sekolah kita ini. Tapi kita perlu melakukan perubahan mindset. Kita perlu mengetahui kebutuhan siswa kita. Kita perlu menyadari posisi kontrol kita di mana. Kita akan dari situ kita perlu membuat keyakinan sekolah dan kelas. Dari situ kita akan menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Ini posisi kontrol guru yang di sini yang ditampilkan adalah sebagai manajer. Bagaimana tahapan segitiga restitusi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini pernyataan bisa kita pakai, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang tertentu. Jadi kita stabilkan identitas itu, jangan dia sebagai terbawa di sana, jangan dia terpojok di sana, tapi kita samaratakan posisi kita dengan dia, sehingga dia dapat dengan lega nanti dengan perasaan lega ya, menggali potensi atau menggali menuntaskan permasalahan yang sedang dia hadapi. Baru selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yang memvalidasi tindakan di sini tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Semua tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Semua, walaupun salah tindakan manusia itu pasti ada tujuannya, pasti ada hak yang dibelani. Ya, mungkin karena dia bersama ini bertahan berbohong dia. Pasti ada kebutuhan yang mau dipenuhi dia dari situ. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Ini biasanya pernyataan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari sini ya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu dan pernyataan-pernyataan lain. Setelah itu, setelah kita ketahui apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu, kita menanyakan keyakinan. Inilah perlunya diciptakan atau dibentuk dulu keyakinan kelas dan sekolah ini agar restitusi segitiga restitusi dapat diterapkan. Kalau nggak ada keyakinan terus, master aturan dan tata tertib segitiga restitusi tidak akan bisa berjalan. Ya, jadi dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi sini apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai yang sudah kamu lakukan? Apa nilai-nilai umum yang sudah kamu dia ingat lagi keyakinan yang sudah dibentuk di kelas. Oh, yang ini Bu. Jadi kalau sudah seperti itu, bagaimana caranya supaya
siswa SMK, oh siswa mana kau SMK, oh tak di sini langsung dijempol, tangannya udah kenapa? Karena itu jadi budaya, itulah harapannya. Jadi budaya positif harapannya bisa menjadi ikon itu kan simbol, ya simbol yang dikenal orang lain tanpa mengenal ke dalamnya, tapi udah itu kita cari seperti Matawi, ikonnya kan bintang besar, orang disiplin bisa. Itu ikonnya, kita nggak tahu kan yang lain, nggak mungkin nggak ada yang mau bisa, tapi ikonnya sudah itu. Itulah budaya positif itu. Hendaknya budaya positif itu bisa menjadi ikon nama baik kita di perusahaan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan kepada rekan sejawat, teman-teman, bapak ibu sekalian di sini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita, boleh menjadikan perubahan mindset pola pikir kepada kita, dan kita secara bersama-sama melaksanakannya di sekolah. Terima kasih. Selamat siang. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membuat kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan? Pasti semua bertanya. Apa itu keyakinanmu? Kan sudah ada tata tertib kita di kelas kita ini. Keyakinan itu adalah sesuatu hal atau nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang ingin kita ciptakan di kelas kita, dan dengan kesadaran diri kita bisa melakukannya. Apa tujuannya, Bu? Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana nyaman dan aman di kelas kita ini, dan untuk membiasakan diri ataupun menciptakan karakter baik dalam diri kita masing-masing. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi tolong Ibu, minta tolong sama kalian untuk dapat menulis apa kira-kira yang mau kita yakini secara bersama-sama di kelas kita ini. Dan nanti setelah kamu tulis, Ibu minta tolong supaya kamu tempelkan di kertas manila hitam yang ada di depan kita ini. Sekarang Ibu persilakan kalian untuk mengisi stick notes yang sudah dibagikan dengan apa kira-kira kesepakatan yang ingin kita buat menjadi keyakinan di kelas kita ini. Silakan anak-anak Ibu. Tulis namanya, boleh ya, boleh lebih dari 1. Apa kira-kira yang mau kita ciptakan di sini? Misalnya, berpakaian rapi, saling menghargai, atau apalah yang mau kalian wujudkan di sini, yang kalian inginkan ada di kelas kita ini. Kalau sudah siap, ya tolong antarkan ke depan. Dari kesepakatan yang pernah kalian buat dengan guru yang lain juga boleh. Ya, yang sudah pernah. Boleh. Harus supaya nanti kita buat ini. Itu juga yang apa saja boleh dibuat kalau sudah siap. Ditambah lagi
Ya, yang lainnya. Oke. Sudah semua? Ada lagi yang belum? Ya, ini Ibu akan bacakan ya. Si Joniarman baru. Ya, kelas harus kompak, kelas harus bersih, harus menghargai sesama. Itu yang mau diapakan si Joniarman. Ya, baru berarti kelas harus kompak. Ya, keyakinannya. Ya, keyakinan. Ya, berarti ini tadi kelas harus kompak. Masuk menjaga kekompakan. Mau suku apa dia, mau agama apa dia, itu tidak ada yang kalau kita sudah bicara tentang saling menghargai, ya. Ya, sinilah saling menghargai, sudah disiplin, harus mematuhi peraturan sekolah. Peraturan tadi yang itu sudah keyakinan. Ya, lebih dalam sudah keyakinan daripada peraturan. Ya, kamu jangan melakukan sesuatu yang baik itu karena ada karena ketakutan, karena tidak mau dihukum, karena mau dikasih imbalan, jangan. Tapi lakukanlah itu dengan penuh kesadaran untuk memperbaiki diri. Untuk diri manfaatnya untuk diri sendiri. Jangan karena kita lakukan sesuatu karena mau ada imbalannya, karena takut terhadap hukuman. Tapi lakukanlah itu dengan penuh keyakinan bahwasanya kalau kita melakukan itu hal-hal baik akan ada di dalam diri kita. Itulah keyakinan. Baru siapa Febriana ini berpakaian rapi, sudah saling menghargai, sudah harus selalu apa ini nak? Si Marista memakai seragam lengkap, saling menghargai, berkata sopan kepada guru, ya sopan dan santun, ya sudah saling menghormati, betul. Menjaga kebersihan kelas, sudah tidak boleh catat di depan kelas, ya tidak boleh catat di dalam kelas, kita perhatian ya. Tidak boleh catat di dalam kelas. Tidak, kalau catat itu berarti harus ada saling menghargai di sini ya. Harus kerjasama, harus mengikuti pelajaran. Si Sudarmawan ya, si Sudarmawan menjaga kebersihan, mengikuti pelajaran dengan baik. Baru si Raja tidak ada keributan, harus tertib, kerapian, harus rapi. Kerapian harus dijalankan, mengikuti pelajaran apapun, tidak ribut di kelas, menjaga ketertiban kelas, tertib berbicara dengan sopan, sudah tertib itu,
Ya, dilarang keras membuli sesama teman sekelas. Ya, itu membuli itu karena tidak saling menghargai. Kalau saling menghargai berarti yang kita yakini itu adalah saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai tidak ada lagi sendiri. Ya nak, dilarang keras membuat kegaduhan di dalam kelas. Dilarang keras silaupan sesama teman sekelas. Siloam ini guru telah memberi denda. Tidak ada lagi dendam-dendam. Jadi semua ini disiplin waktu bukan hanya terhadap kamu juga terhadap guru. Tetapi kita fokus untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Ya seperti itu. Rambut boleh panjang asal hati tidak boleh dipotong. Rapi. Berpakaian rapi, Pak. Berpakaian rapi dan berpakaian dan berpenampilan. Berpakaian dan berpenampilan. Kelas harus kompak, kelas harus bersih, menghargai sudah. Ya, kekompakan dalam kelas. Dalam hal belajar siswa jangan ditekan dan siswa jangan dipaksa. Tidak ada pemaksaan kan? Berarti 7 kekompakan tadi. Bahasanya harus kompak di kelasnya. Itu ya, benar. Kerjasama dan kekompakan satu kelas. Ini. Jadi inilah yang nanti dari hasil yang sudah kalian disimpulkan, ya kekompakan sudah tadi ya. Rupanya di sini sudah ada menjaga kekompakan. Yang pertama kita buat saling menghargai guru dan teman, ya, menjaga kebersihan kelas, ya, berbicara dengan sopan, mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib, ya, berpakaian dan berpenampilan rapi dan sopan. Disiplin waktu, kerjasama dan kekompakan satu kelas. Itulah keyakinan kelas kita ini. Jadi kalian harus ingat ini, kita harus saling menghargai. Ya, di situ kalau sekali saling menghargai, sudah di situlah tidak boleh membuli. Ya, peraturan yang dulu dilarang membuli, sudah di sini saling menghargai. Ya, meminta izin kepada guru ataupun kepada teman perangkat kelas itu sudah saling menghargai. Menjaga kebersihan kelas itu melaksanakan piket itu sudah itu di situ menjaga kebersihan. Kalau tidak dilaksanakan piket otomatis membuang sampah pada tempatnya itu sudah menjaga kebersihan. Iya kan? Selanjutnya berbicara dengan sopan. Ya, berbicara dengan sopan antara satu dengan yang lain. Tidak harus mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu kita keluarkan. Berbicara dengan sopan, ya, baru berbicara dengan sopan ini sudah kepada guru juga seperti itu. Kalau kamu ingin bertanya ataupun mengutarakan pendapatmu, kamu boleh saya angkat tangan, Bu, mohon izin, saya tidak mengerti pembelajaran kita yang ini, Bu, saya mau bertanya dengan cara mengangkat tangan, meminta izin kepada itu sudah berbicara dengan sopan, ya, mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Itu di dalamnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ya, dengan tidak cabut, ya, tidak bolos, absen tanpa keterangan,